Pertanyaan tentang agama kita yang sudah sebenarnya banyak dijelaskan oleh Rasulullah SAW, banyak disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Kalau kita mentadaburi firman Allah SWT, pertanyaannya, agama Islam ini sulit atau mudah? Menjalankan ajaran agama itu mudah atau sulit? Mudah atau sulit? Mudah? Kenapa bisa mudah? Karena Nabi Muhammad SAW sendiri yang menyatakan bahwasanya agama itu mudah. Ada nggak yang terbebani dengan ajaran agama? Ada nggak merasa keberatan dengan perintah-perintah, dengan syariat yang ada dalam agama Islam ini? Kalau ada, mungkin bukan ajarannya yang sulit, tapi cara kita menjalankannya itu yang salah. Kenapa? Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Gimana kok ada orang yang keberatan menjalankan agama? Beliau melanjutkan, walan yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Tidak akan ada orang yang memberatkan dirinya sendiri dalam agama ini kecuali dia akan kalah. Jadi terkadang kita merasa menjalankan ajaran agama itu berat, bukan karena ajaran Islam itu yang sulit, tapi karena kita yang melampaui batas, kita yang menjalankan agamanya itu yang salah. Kalian kenal dengan Nabi Musa alaihissalam? Seberapa jauh perkenalan kalian dengan beliau? Apa yang kalian tahu dengan Nabi Musa? Ya, apalagi? Siapa Nabi Musa? Nabi Musa itu seorang nabi, salah satu nabi dari ulul azm yang dikenal dengan apanya? Nabi Musa itu mungkin yang ada yang belum tahu, Nabi Musa itu salah satu nabi yang fisiknya itu sangat kuat. Kuatnya seberapa? Diceritakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, ketika Nabi Musa alaihissalam masih kecil, masih beranjak dewasa, wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulaini yaqtatilan hadha min syi'atihi wa hadha min aduwwihi fastaghathahu alladhi min syi'atihi ala alladhi min aduwwihi fawakazahu Musa faqada alaihi. Diceritakan oleh Allah SWT bahwasanya ketika Nabi Musa masih remaja, beliau kan tinggal di istananya Firaun. Tapi beliau berasal dari kalangan Bani Israel, yang mana Bani Israel itu menjadi budak di kerajaannya Firaun. Ketika suatu hari beliau mendapati ada dua orang yang bertengkar, satu orang dari Bani Israel dari kaumnya dan satu orang dari warga Mesir asli. Dua orang bertengkar. Nabi Musa ingin memisahkan keduanya. Kenapa? Karena dua-duanya adalah bagian dari kaumnya. Nabi Musa tinggal di istananya Firaun. Firaun itu rajanya orang Mesir. Jadi orang Mesir itu adalah adalah anak buah dari ayah angkatnya. Sementara Bani Israel itu dari kaumnya. Maka Nabi Musa tidak ingin kedua orang ini bertengkar. Apa yang beliau lakukan? Faqazahu Musa faqada alaihi. Ketika dipisahkan, Nabi Musa menyingkirkan orang Mesir itu, orangnya mati. Cuma didorong aja mati. Akhirnya Nabi Musa kaget juga, ini didorong kok mati. Dan ini bukan film, bukan hayalan, bukan seperti Superman. Ini kejadian nyata disebutkan dalam Al-Quran. Nabi Musa nggak sengaja membunuh orang Mesir. Beliau cuma ingin memisahkan dua orang itu. Jadi didorong gitu aja mati. Akhirnya Nabi Musa ketakutan, takut dikejar Firaun. Ketika beliau sampai di Madian, di kota yang menjadi tempat pelarian beliau, disebutkan kisah lain lagi bahwasanya ketika beliau sampai di sana, waradama Madian wajada alaihi ummatan minan nas yasqun wajada min dunihim imra'ataini tadudan.
Ketika beliau sampai ke Madian, beliau lihat ada sekelompok orang yang sedang memberi minum hewan ternaknya, kambing-kambingnya. Tapi ada dua perempuan yang berada di tepian. Mereka berdua tidak berkumpul bersama dengan peternak-peternak lain yang sedang mengambil minum. Maka Nabi Musa bertanya kepada mereka, "Ma khatbukuma? Kenapa kalian kok di sini? Kenapa tidak memberi minum bersama dengan peternak yang lain?" Apa jawab mereka? Qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syaikhun kabir. Mereka menjawab, kami tidak memberi minum bersama mereka. Kami menunggu mereka sampai selesai. Karena ayah kami sudah berusia lanjut, sudah tua. Jadi mereka berdua, perempuan tadi, tidak berani untuk bergabung dengan para lelaki yang lain. Sementara mereka berdua harus menggembalakan ternak karena ayah mereka sudah tua. Mereka menunggu sampai orang-orang itu sudah selesai memberi minum kambing-kambingnya. Kemudian dua perempuan ini memberi minum dari sisa air yang diambil oleh peternak yang lain. Kenapa alasannya? Karena air yang menjadi sumber minum gembalaan mereka itu tertutupi oleh satu batu besar, yang batu besar itu tidak bisa diangkat kecuali oleh sekelompok orang. Jadi belasan orang mengangkat batu itu baru bisa diambil airnya dari sumur itu. Makanya mereka tidak bisa, mereka berdua perempuan itu tidak bisa mengambil air. Mereka hanya mengambil dari sisa-sisa yang ditinggalkan oleh penggembala yang lain. Jadi ketika penggembala itu sudah pergi, ada sisa-sisa air baru diambil untuk ternak mereka. Ketika Nabi Musa melihat kondisi kedua perempuan tersebut, beliau ingin membantu. Apa yang beliau lakukan? Penggembala yang lain sudah pergi, Nabi Musa datang ke sumur itu, diangkat sendirian batu itu. Jadi Nabi Musa itu fisiknya sangat kuat, yang kekuatannya sebagaimana yang disebutkan dalam dua kisah tadi, kekuatannya itu tidak seperti kekuatan manusia biasa. Tapi suatu ketika Nabi Musa itu pernah mengeluh. Apa yang beliau keluhkan? Beliau mengeluh capek. Kapan beliau mengeluh capek? Disebutkan oleh Allah SWT dalam kisah ketika Nabi Musa diperintahkan untuk menemui Nabi Khadir alaihissalam. Kapan Nabi Musa capek? Allah SWT menyebutkan, falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Nabi Musa yang sebegitu kuatnya bisa kecapean. Kenapa kira-kira? Kenapa? Padahal pembantunya yang menemani Nabi Musa dalam perjalanan ini belum mengeluh, tapi Nabi Musa sudah kecapean. Kenapa? Alasannya karena beliau jawaza, beliau sudah melewati batas yang sebenarnya diperintahkan oleh Allah SWT. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mencari Nabi Khidir di satu tempat yang diberi tanda. Tempatnya adalah ada satu batu besar yang mana ikan yang dibawa oleh Nabi Musa itu akan keluar dari tempatnya menuju ke lautan kalau sudah sampai tempat itu. Maka kalau sudah sampai tempat itu berhenti. Nabi Khidir itu ada di situ. Tapi Nabi Musa nggak tahu kalau ikannya sudah keluar, dan beliau juga nggak memperhatikan ada batu besar itu. Maka beliau tetap berjalan sampai akhirnya setelah melewati batas itu baru beliau merasa kecapean. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu sebenarnya dari awal melakukan perjalanan jauh. Beliau berjalan dari Mesir ke Madian itu ratusan kilometer. Ketika dikejar oleh Firaun itu tidak capek. Tapi beliau ketika melakukan perjalanan untuk mencari Nabi Khidir itu beliau mengeluh, laqad laqina min safarina hadza nasaba. Kita sudah kecapean. Ternyata alasannya adalah karena sebenarnya bukan itu yang diperintahkan oleh Allah. Nabi Musa sudah menempuh perjalanan yang lebih jauh daripada yang diperintahkan oleh Allah. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk berjalan sampai sini saja. Tapi Nabi Musa karena nggak tahu, beliau tidak tahu kalau ikannya sudah keluar, beliau tidak tahu kalau ternyata tujuannya sudah dilewati, beliau tetap berjalan. Setelah melampaui batas yang diperintahkan oleh Allah itu baru beliau merasa kelelahan. Maka ini juga yang mungkin
menjadikan sebagian dari kita mengeluh. Kita merasa menjalankan agama itu berat. Alasannya kenapa? Bukan karena agamanya itu yang berat, tapi kita yang salah dalam mengamalkan ajaran agama itu. Seperti kisahnya Nabi Musa tadi. Perintah Allah itu sebenarnya cuma sampai batu itu saja. Maka kalau kamu berjalan sampai batu itu tidak akan kecapean. Tapi karena melampaui batas yang diperintahkan, akhirnya Nabi Musa mengeluh kecapean. Maka inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Walan yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Tidak ada seorang pun yang memberatkan dirinya dalam agama ini kecuali dia akan kalah. Jadi yang menjadikan kita itu merasa berat dalam melaksanakan agama itu adalah diri kita sendiri yang memberat-beratkan diri kita. Allah SWT sudah menegaskan dalam Al-Quran bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani seorang manusia itu kecuali sekedar kemampuannya. Ada satu kisah di mana seorang sahabat yang mulia, putra dari sahabat juga, namanya Abdullah bin Amr bin As. Pernah dengar mungkin namanya Amr bin As? Itu adalah sahabat Nabi, putranya juga sahabat Nabi, Abdullah bin Amr. Itu beliau pernah mendatangi Rasulullah SAW, atau Rasulullah SAW memanggilnya, karena Nabi mendengar bahwa Abdullah bin Amr itu setiap hari puasa dan juga setiap malam itu begadang salat malam. Akhirnya Abdullah bin Amr dipanggil oleh Nabi, ditanya. Setelah tahu Abdullah bin Amr itu puasa setiap hari, apa yang disarankan oleh Rasulullah SAW? Jangan puasa setiap hari, puasalah 3 hari saja sebulan. Jadi puasa 3 hari sebulan itu puasa sunnah. Puasa apa namanya? Iya, ayyamul bid. Kenapa disebut bid? Karena bulan itu warnanya sedang dalam warnanya seperti putih, makanya disebut puasa hari-hari yang putih. Puasa 3 hari saja sebulan. Katanya, inni utiqu aktsara min dzalik. Saya mampu untuk berpuasa lebih dari itu. Nabi SAW kemudian menyarankan kepadanya untuk berpuasa sepekan 3 kali saja, sepekan Senin Kamis saja. Dia menjawab, ini utiqu aktsara min dzalik. Saya mampu untuk berpuasa lebih dari itu. Saya kuat puasa lebih sering lagi. Maka Nabi SAW menyarankan kepadanya, fasum yauman wa aftir yauman, fadzalika siyamu Nabiyillahi Daud alaihissalam. Kalau demikian, maka puasalah sehari dan berbuka sehari. Berpuasa Nabi Daud alaihissalam, tidak ada yang lebih baik lagi daripada itu. Jadi jangan meminta untuk berpuasa tiap hari. Berpuasa Daud saja, puasa sehari, berbuka sehari. Maka akhirnya Abdullah bin Amr menjalankan apa yang disarankan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau sudah berusia lanjut, sudah tua, beliau sempat mengatakan bahwasanya dia menyesal, kenapa dulu saya tidak mengikuti saran Rasulullah SAW saja. Jadi sampai tua itu dia merasa harus melaksanakan puasa Daud terus. Sementara padahal dulu Nabi sudah menyarankan kepada saya untuk puasa 3 hari saja 1 bulan. Jadi puasa 3 hari 1 bulan itu saran Nabi, yang harusnya itu kalau diikuti maka tidak akan memberatkan dirinya. Dia tidak akan menyesal ketika tuanya. Ada satu peristiwa lain lagi. Ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW, bertanya tentang ajaran Islam. Apa yang Allah perintahkan untukku jika aku masuk Islam? Rasulullah SAW menjelaskan kepadanya, khamsu salawatin fi kulli yaum wa lailah. Allah mewajibkan salat 5 kali dalam sehari semalam. Dia bertanya, hal aliyya ghairuha? Apa aku wajib melaksanakan salat lain selain 5 waktu ini? Beliau menjawab, la illa an tatawwa. Tidak, kamu tidak harus salat selain 5 waktu ini, kecuali jika kamu ingin ingin melaksanakan salat sunnah, maka silahkan. Tapi yang wajib adalah 5 kali dalam sehari semalam. Kemudian dia bertanya juga tentang puasa. Nabi menjelaskan puasa yang wajib itu hanya puasa Ramadan. Dia bertanya,
apakah saya harus puasa lagi selain Ramadan? Jawaban Nabi sama, la illa an tatawwa. Tidak, kecuali jika kamu ingin puasa sunnah. Tentang zakat juga demikian, zakat yang wajib itu hanya zakat mal, dan sedekah yang lain itu tidak wajib kecuali jika ingin bersedekah. Maka dia kemudian berkata, wallahi la azidu ala hadha wa la anqus. Demi Allah, aku tidak akan melakukan lebih dari yang disampaikan oleh Nabi ini, dan juga tidak akan mengurangi. Jadi dia berkata, demi Allah saya sholatnya hanya akan 5 kali saja sehari semalam. Saya tidak akan lebih melaksanakan sholat selain itu, tidak akan sholat sunnah dan sebagainya. Saya puasa hanya akan puasa Ramadan saja, saya tidak akan puasa sunnah. Saya zakatnya juga kalau saya wajib saja, tidak akan bersedekah. Apa kira-kira komentar Rasulullah SAW ketika mendengar orang ini? Dibenarkan atau salah? Salah atau benar? Niatan orang ini melakukan hal seperti itu. Beliau bersabda, aflaha in sadaq wa dakhala al-jannah in sadaq. Dia akan beruntung jika dia jujur, dan dia akan masuk surga kalau dia benar-benar menjalankan seperti yang dia sampaikan. Jadi niatan orang itu hanya akan menjalankan ibadah yang wajib saja, itu sudah dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Dia akan masuk surga kalau dia benar-benar tulus dalam niatnya, dalam ucapannya. Jadi itu yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada kita. Dia tidak akan merasa terbebani kalau dia melaksanakan yang wajib-wajib saja. Kalau kita membebani diri kita dengan hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Allah SWT, baru kita akan merasa terbebani. Suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke masjid, kemudian beliau mendapati ada tali diikat di antara 2 tiang. Maka beliau bertanya, ini tali kenapa ada di sini? Siapa yang memasang di sini? Ternyata yang memasang adalah istri beliau, Zainab bintu Jahash. Untuk apa tali itu dipasang? Tujuannya Zainab ini ingin sholat terus. Jadi sholat sunnah yang ingin dilakukan itu ingin dia lakukan secara sempurna. Gimana caranya? Sholatnya berdiri. Boleh nggak kita sholat sunnah itu duduk? Boleh nggak? Kapan boleh sholat sunnah duduk? Apa jawabannya? Kalau mau. Jadi sholat sunnah itu nggak harus berdiri. Sholat sunnah itu boleh dilaksanakan dengan duduk. Hanya saja ajru sholatil qa'id ala nisfi min ajri sholatil qa'im. Pahala orang yang sholat duduk itu setengah dari pahala orang yang sholat berdiri. Tahajud, kalian mau sholat tahajud semalaman duduk tanpa berdiri, boleh, pahalanya setengah. Sholat-sholat sunnah yang lain juga boleh, pahalanya setengah. Yang wajib berdiri itu hanya sholat wajib. Maka Zainab bintu Jahash radhiyallahu anha ingin sholatnya sempurna. Dia ingin sholat selalu berdiri, nggak duduk, meskipun dia capek atau ngantuk. Maka kira-kira apa reaksi Rasulullah SAW ketika mendengar hal tersebut? Beliau melihat ada tali yang diikat di 2 tiang. Kemudian setelah diberitahu, ternyata itu adalah tali yang dipasang oleh istrinya agar dia kuat untuk sholat. Jadi sholatnya kalau merasa lelah dia akan bersandar atau dia akan berpegangan ke tali tersebut. Beliau memerintahkan, hullu liyusalli ahadukum, lepaskan tali itu. Hendaknya kalian itu sholat itu kalau kalian sedang mampu saja. Kalau kalian sudah kelelahan, kalau kalian sudah ngantuk, jangan sholat, duduk saja. Duduk untuk istirahat dulu atau duduk untuk tidur. Jadi justru Rasulullah SAW ketika melihat ada orang yang ingin memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah secara sempurna, itu justru malah salah. Jadi kembali lagi, agama itu mudah, tapi yang menjadikan kita merasa terbebani itu bukan agamanya, tapi mungkin cara kita menjalankan agama itu yang salah. Makanya merasa bahwa ajaran agama itu berat. Satu kisah lain yang sudah pernah kita sebutkan, ada 3 orang
Islam di zaman Rasulullah SAW, tapi datang dari luar kota Madinah, kemudian datang ke kota Madinah ingin melihat langsung ibadahnya Rasulullah SAW. Maka ketika mereka mendatangi rumah beliau, ternyata beliau tidak di rumah. Yang ada adalah istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha. Mereka kemudian bertanya kepada Aisyah, gimana ibadahnya Nabi? Dijelaskan oleh Aisyah, Nabi itu sholatnya demikian, puasanya demikian, baca Qur'annya demikian, zikirnya demikian. Kemudian mereka merasa bahwasanya ibadah Nabi itu sedikit. Tapi ya pantas Nabi itu ibadahnya enggak maksimal, karena beliau kan sudah diampuni semua dosanya. Beliau sudah pasti masuk surga. Maka mereka kemudian berniat untuk beribadah lebih rajin lagi daripada Nabi. Apa yang mereka lakukan? Satu orang berkata, "Inni asumu wala uftir." Saya akan berpuasa tiap hari dan tidak akan pernah berbuka. Yang satu kemudian berkata, "Inni aqumu wala arqud." Saya akan sholat sepanjang malam dan tidak pernah tidur. Jadi kalau malam saya akan sholat tahajud terus. Yang satu berkata, "Inilah atazawwajun nisa." Saya tidak akan menikah. Ketika Rasulullah SAW tahu dengan tiga niatan orang ini, apa reaksi beliau? Beliau bukan malah memuji mereka, beliau kan membenarkan mereka, tapi beliau justru malah marah. Kenapa? Karena itu bukan ajaranku. Memberatkan diri dalam agama itu bukan ajaranku. Ajaranku itu adalah agama yang mudah. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Lakinni asumu wa uftir." Tapi saya seorang nabi, saya itu puasa tapi juga berbuka, tidak puasa tiap hari. Wa usalli wa arqud. Saya salat malam tapi juga tidur, tidak sepanjang malam itu salat terus. Wa atazawwajun nisa. Saya juga menikah, tidak membujang terus. Kemudian beliau bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Kalau melakukan hal yang seperti kalian itu justru malah bukan golonganku. Siapa yang tidak suka dengan ajaranku, maka dia bukan termasuk golonganku. Kenapa? Karena ajaran Islam itu adalah ajaran yang mudah. Kalau kalian membebani diri kalian sendiri dengan ajaran-ajaran yang tidak aku ajarkan, berarti itu bukan ajaranku. Makanya Rasulullah SAW disebutkan dalam sebuah hadis yang diceritakan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun isman. Rasulullah SAW itu ketika dihadapkan dengan dua pilihan, beliau mau melakukan yang mana? Mau melakukan yang A atau B? Apa yang beliau pilih? Yang beliau pilih adalah yang paling mudah dari keduanya. Malam yakun isman, selama yang lebih mudah itu bukan perbuatan dosa. Jadi ini adalah ajaran Islam, ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa ajaran agama itu mudah. Mudahnya dari mana? Allah SWT itu memberikan tugas kepada kita dengan tugas yang terbatas. Seperti tadi yang disebutkan oleh Nabi kepada orang Badui itu, sholat itu yang wajib cuma 5 kali saja. Kalau tidak ingin untuk melaksanakan sholat sunnah, tidak usah sholat. Cukup sholat 5 waktu itu sudah cukup. Puasa yang wajib itu puasa Ramadan saja. Zakat yang wajib itu zakat yang sudah ditentukan saja. Tidak harus kalian itu sholat sunnah, tidak harus kalian memaksakan diri untuk berpuasa sunnah, tidak harus kalian memaksakan diri untuk bersedekah kalau tidak ingin. Maka ini ajaran agama yang mudah. Larangan yang dibuat oleh Allah SWT pun juga terbatas. Dari sekian banyak hewan yang ada di muka bumi ini, yang Allah haramkan hanya ada beberapa. Binatang buas, anjing, babi, binatang-binatang yang menjijikkan. Selain itu semuanya halal. Yang dibolehkan oleh Allah SWT itu jauh lebih banyak daripada yang diharamkan. Tapi terkadang kita merasa berat karena ya kita yang memberatkan diri kita sendiri. Kita mengikuti nafsu kita sehingga merasa berat. Coba bayangkan, Nabi Adam alaihissalam ketika diciptakan oleh Allah SWT, dimasukkan ke dalam surga, apa yang diberikan oleh Allah? Fakula minha raghadan haitsu syi'tuma. Makanlah dari surga itu apapun yang kalian inginkan sepuasnya.
innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Kalian di surga itu tidak akan pernah lapar, tidak akan pernah haus, tidak akan pernah kekurangan pakaian. Kalian ambil apa saja yang kalian inginkan di surga. Tapi la taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati satu pohon ini. Jadi kira-kira kenapa Nabi Adam akhirnya keluar dari surga, dikeluarkan dari surga? Karena melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah. Larangan Allah apa? Mendekati satu pohon. Padahal di surga ada berapa pohon? Bukan puluhan, bukan ratusan, ribuan, puluhan ribu pohon di surga. Surga itu penuh dengan pohon. Makanya surga itu disebut jannah karena artinya adalah taman. Taman itu berarti banyak pohonnya. Dari ribuan pohon itu yang diharamkan cuma satu. Tapi kenapa kok masih tetap bisa tergoda dengan satu ini? Kenapa? Karena fawaswasa lahumas syaitan. Karena setan itu membisiki mereka berdua. Jadi kalau nggak ada bisikan setan, ngapain kita mendekati satu pohon ini? Yang lain itu masih banyak. Yang halal itu enak juga. Yang satu ini karena dilarang jadi menantang. Jadi yang disyariatkan oleh Allah SWT di dunia ini juga seperti itu. Yang halal, yang dibolehkan oleh Allah SWT itu jutaan. Tapi yang dilarang itu hanya jumlah yang bisa kita hitung. Makanan yang haram itu bisa kita hitung, yang halal itu tak terhitung. Makanya dalam ilmu fikih dikenal bahwasanya al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal dari semua hal yang ada di muka bumi ini adalah boleh. Selama tidak dilarang itu boleh. Boleh enggak kita makan hewan yang kita enggak tahu namanya? Kita pergi ke Kutub Utara misalnya, di sana nemu hewan. Boleh nggak kita makan binatang itu? Disembelih boleh nggak? Boleh, hukum asalnya boleh. Selama tidak ada larangan, maka hukumnya boleh. Semua yang ada di muka bumi ini boleh kita konsumsi, boleh kita makan selama tidak ada larangannya. Jadi inilah ajaran agama yang mudah. Perintah Allah itu terbatas, larangan Allah itu juga terbatas, dan agama itu mudah. Yang menjadikan seorang itu merasa berat menjalankan agama bukan karena agama Islam itu sendiri, tapi bisa jadi karena kita salah dalam menjalankan agama kita. Cara kita yang salah itu yang menjadikan kita merasa berat untuk menjalankan agama. Kalau ingin masuk surga, gampang atau sulit? Gimana caranya? Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku itu akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Semua orang dari umatnya Nabi Muhammad itu akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Ada yang tidak mau masuk surga? Ada yang nggak mau masuk surga? Ada. Buktinya ada yang masuk neraka. Siapa yang nggak mau masuk surga? Beliau menjelaskan, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku, dia akan masuk surga. Yang tidak taat kepadaku berarti dia enggak mau masuk surga. Jadi masuk surga itu gampang. Asal kita mentaati perintah Nabi dan kita menjauhi larangan beliau, maka kita akan dijanjikan masuk surga. Dan sekali lagi, perintah Allah itu terbatas. Kita hanya diperintahkan dengan hal-hal tertentu. Selain itu kita bebas melakukan apapun yang kita inginkan. Larangan Allah juga terbatas. Kita hanya dilarang untuk melakukan hal-hal tertentu. Tapi mungkin karena godaan nafsu dalam diri kita, godaan setan, sehingga kita tertantang untuk mencoba hal yang haram, padahal yang halal itu jauh lebih banyak daripada yang diharamkan. Ini yang kita bahas dalam kesempatan kali ini. Semoga Allah SWT memberikan manfaat dari apa yang kita dengar. Semoga Allah SWT menjadikan apa yang kita ketahui bermanfaat bagi kita. Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan yang kita sengaja ataupun tidak dalam majelis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.